Halo semuanya, pada kesempatan kali ini kami akan kembali membahas tentang sejarah Indonesia, yaitu demokrasi liberal. Demokrasi liberal terlahir pada saat terjadinya peristiwa pembubaran Republik Indonesia Serikat. Masa demokrasi liberal berlangsung dari tahun 1950 hingga tahun 1969. Demokrasi liberal dikenal pula dengan demokrasi parlementer. Pada masa tersebut, Presiden Soekarno memerintah menggunakan Konstitusi Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia tahun 1950. Berikutnya kami akan membahas tentang bentuk negara dan sistem pemerintahan pada masa demokrasi liberal. Pada masa demokrasi liberal di Indonesia, bentuk negara Indonesia adalah negara kesatuan dengan sistem pemerintahan yang dianut adalah sistem parlementer. Nah, ciri-ciri sistem pemerintahan parlementer itu ada 3, yaitu yang pertama, kepala pemerintahan dipegang oleh Perdana Menteri dan Presiden hanya sebagai simbol kepala negara saja dan tidak memiliki wewenang untuk menjalankan sistem roda pemerintahan. Yang kedua, kabinet dipimpin oleh seorang Perdana Menteri yang bertanggung jawab kepada parlemen. Yang ketiga, lamanya masa jabatan kabinet tidak dapat diatur karena Perdana Menteri bisa kapan saja dijatuhkan oleh parlemen dengan mosi tidak percaya terhadap kinerja dan kebijakannya. Selanjutnya yaitu perkembangan politik pada masa demokrasi liberal. Nah, perkembangan politik Indonesia pada masa ini ditandai dengan transformasi sistem politik yang mengarah pada pemberian kekuasaan politik kepada rakyat. Nah, selama periode ini, Indonesia itu mengalami pergantian kabinet sebanyak 7 kali. Yang pertama yaitu Kabinet Natsir, kedua Kabinet Sukiman, ketiga Kabinet Wilopo, keempat yaitu Kabinet Ali Sastroamidjojo pertama, lalu yang kelima Kabinet Burhanuddin Harahap, lalu yang keenam yaitu Kabinet Ali Sastroamidjojo yang kedua. Nah, sebelum memilih kabinet pengganti dari Kabinet Ali Sastroamidjojo yang kedua, Presiden Soekarno berpidato yang isinya menyuarakan bahwa ternyata demokrasi liberal ini tidak cocok untuk diterapkan di Indonesia. Sehingga Presiden Soekarno ingin menerapkan demokrasi terpimpin. Perdebatan di kalangan elit politik pun terjadi, sehingga Presiden Soekarno membentuk kabinet ekstra parlementer atau kabinet yang dibentuk karena pandangan masing-masing partai tidak dapat dipertemukan. Sehingga kabinet tersebut diberi nama Kabinet Karya dengan mengangkat seorang tokoh non-partai bernama Insinyur Haji Juanda sebagai Perdana Menterinya. Sehingga kabinet ini juga disebut sebagai Kabinet Juanda atau Kabinet ke-7. Masa jabatan Kabinet Juanda ini dimulai dari 9 April 1957 sampai 10 Juli 1959. Selanjutnya diselenggarakannya pemilu pada tahun 1955. Nah, pada tanggal 5 Juli 1959, Presiden Soekarno ini mengeluarkan dekret presiden. Jadi isi dekret yang dikeluarkan oleh Presiden Soekarno itu yang pertama Dewan Konstituante dibubarkan. Lalu yang kedua UUD 1945 diberlakukan kembali sehingga UUD S50 tidak berlaku lagi. Lalu yang ketiga yaitu membentuk DPAS dan MPRS. Nah, dengan demikian berakhirlah demokrasi liberal dan berakhir pula masa jabatan Kabinet Juanda dan sistem pemerintahan parlementer. Setelah membahas tentang perkembangan politik, sekarang saya akan menjelaskan tentang perkembangan sosial. Yang pertama yaitu kehidupan budaya yang lebih berkembang. Nah, menurut buku sejarah pemikiran pendidikan dan kebudayaan, pemerintah pada zaman itu membuat kebijakan dan melakukan berbagai usaha untuk bidang pembinaan dan pengembangan kebudayaan nasional.
Seperti pada tahun 1952 didirikan Sekolah Musik Indonesia di Yogyakarta. Dan mereka juga mendirikan lembaga bahasa dan budaya pada saat itu. Yang kedua yaitu sistem pendidikan yang lebih berkembang. Nah, menurut buku Sejarah Pemikiran Pendidikan dan Kebudayaan, kalau dibandingkan keadaan tahun 1940 dan 1956, tambahan sekolah ini menanjak sangat besar. Salah satu contohnya yaitu sekolah rakyat bertambah 75%. Nah, hal ini didukung dengan program yang dikeluarkan kabinet. Salah satunya adalah Kabinet Ali Sostromitjojo yang kedua. Nah, selain itu juga ada keluarnya kebijakan UUPP tahun 1950 atau 1954 menyatakan bahwa semua anak umur 8 tahun ke atas wajib belajar sedikitnya 6 tahun lamanya. Nah, yang ketiga yaitu masyarakat memiliki hak dalam kebebasan individu seperti kebebasan berpendapat, beragama, berserikat, dan berpartisipasi dalam politik. Contohnya yaitu pada partisipasi masyarakat dalam politik di pemilu pertama di Indonesia pada tahun 1955. Nah, selanjutnya yaitu tantangan dan krisis yang dialami pada demokrasi liberal. Yang pertama yaitu instabilitas politik, yaitu krisis kabinet. Karena pada saat itu Indonesia ini menganut sistem multipartai sehingga mengakibatkan sering terjadinya pergantian partai yang disebabkan karena persaingan dan adu kepentingan sehingga tidak ada kabinet yang dapat melaksanakan programnya dan tuntutan dari parlemen tidak tercapai sehingga membuat kabinet mendapat mosi tidak percaya dan harus mundur. Lalu yang kedua yaitu terjadi banyak pemberontakan. Jadi pada saat itu terjadi banyak sekali pemberontakan seperti DI atau TII, APRA, RMS, dan Andi Asis. Lalu yang keempat yaitu populisme yang mengarah pada pembatasan hak dan kebebasan individu serta penindasan minoritas. Selanjutnya yaitu krisis ekonomi. Jadi pada saat itu banyak sekali kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan untuk mengatasi krisis ini. Jadi salah satunya adalah gunting Syafruddin. Nah, selanjutnya yang terakhir yaitu korupsi. Selanjutnya, dampak positif dan negatif pada masa demokrasi liberal. Yang pertama, hak asasi manusia. Demokrasi liberal menghasilkan kerangka kerja hukum yang kuat untuk melindungi hak-hak individu seperti kebebasan berbicara, hak privasi, dan hak-hak lainnya. Kedua, politik. Sistem demokrasi liberal menghasilkan stabilitas politik yang lebih tinggi karena adanya proses pemilihan yang teratur dan mekanisme transisi kekuasaan yang damai. Ketiga, ekonomi. Demokrasi liberal mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dengan mendorong persaingan, inovasi, dan kebebasan ekonomi. Keempat, kekuasaan demokrasi liberal melibatkan pembagian kekuasaan yang seimbang antara cabang-cabang pemerintah dan antara pemerintah dan warga negara. Selanjutnya, dampak negatif. Pertama, politik. Terdapat kesenjangan sosial antara orang kaya dan miskin. Hal ini juga dipengaruhi oleh praktik korupsi. Kedua, kekuasaan negara tidak stabil akibat pergantian kabinet yang terlalu sering. Ketiga, ekonomi. Tingkat kesejahteraan masyarakat rendah akibat pemerintah terlalu berfokus pada politik bukan ekonomi. Keempat, hak asasi manusia. Maraknya pemberontakan karena ketidakpuasan di berbagai daerah. Setelah itu pengaruhnya. Dari dampak positif yang telah disebutkan tadi, demokrasi liberal membawa kontribusi positif yang signifikan. Terdapat pelindungan hak asasi manusia, stabilitas politik, pertumbuhan ekonomi, dan pembagian kekuasaan yang seimbang. Namun,
Dampak negatifnya termasuk kesenjangan sosial yang dapat terjadi antara orang kaya dan miskin, ketidakstabilan politik akibat pergantian kabinet yang terlalu sering, rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat karena fokus pemerintah yang terus politik, dan meningkatnya pemberontakan sebagai hasil dari ketidakpuasan di berbagai daerah. Dengan mempertimbangkan kedua dampak ini, penting bagi pemerintah dan masyarakat untuk terus berupaya meningkatkan sistem demokrasi liberal agar dampak positifnya dapat ditingkatkan sementara dampak negatifnya dapat diminimalkan. Demokrasi liberal adalah sistem pemerintahan yang memiliki beberapa kelebihan dan kekurangannya sendiri. Kelebihannya adalah melindungi hak individu, keterbatasan kekuasaan pemerintah, dan keikutsertaan rakyat dalam pemilihan umum. Sayangnya, demokrasi liberal juga memiliki kekurangan, seperti banyaknya partai politik, kurangnya fokus pada rencana yang berjangka panjang, dan adanya potensi konflik SARA. Meskipun demikian, sistem ini tetap relevan hingga saat ini. Selanjutnya, pembelajaran. Demokrasi liberal adalah sistem yang didasarkan pada hak-hak individu, di mana setiap warga negara dianggap dapat memiliki kekuasaan tanpa memandang suku, agama, atau ras asal individu tersebut. Dalam demokrasi liberal, toleransi dan pluralisme sangat dihargai. Beragam pandangan sosial dan politik, bahkan yang dianggap ekstrim, diizinkan untuk hidup berdampingan dan bersaing secara demokratis untuk memperebutkan kekuasaan politik. Namun, sistem tersebut akhirnya mengalami kegagalan karena tidak sesuai dengan kultur atau budaya bangsa Indonesia. Sebab bertabrakan dengan budaya asli Indonesia yang menghargai sopan santun dan etika. Selain itu, sistem demokrasi liberal di Indonesia saat itu masih lemah dan dipengaruhi oleh sikap feodalistik yang kuat. Selanjutnya, yang terakhir adalah kesimpulan dan implikasi. Pertama, kesimpulan. Demokrasi liberal adalah bentuk pemerintahan yang memperhatikan hak asasi individu dan kebebasan berpendapat. Demokrasi liberal mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam mengambil keputusan politik. Demokrasi liberal di Indonesia tidak berjalan dengan baik karena terdapat pandangan dan aspirasi yang begitu banyak dari masyarakat. Akibatnya, pelaksanaan demokrasi liberal justru menimbulkan berbagai kekacauan dalam sistem pemerintahan dan politik yang tidak maksimal. Selain itu, demokrasi liberal bertentangan dengan adat dan kultur budaya masyarakat Indonesia. Dan yang terakhir, implikasi. Sementara upaya untuk menerapkan prinsip-prinsip demokrasi liberal bisa terus dilakukan, penting juga untuk mempertimbangkan konteks sosial, budaya, dan politik lokal agar demokrasi dapat dijalankan dengan lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Ini mungkin melibatkan adaptasi atau modifikasi dalam implementasi demokrasi liberal agar sesuai dengan nilai-nilai dan tradisi yang ada di Indonesia. Sekian penjelasan tentang demokrasi liberal dari kami, semoga membantu.